PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 201698552146. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran inovatif tentang perubahan sosial, budaya, dan globalisasi, submateri faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kepada dosen penguji dan guru kamu untuk memberikan saran supaya pembelajaran ke depan menjadi lebih baik. Berikut videonya. Semangat dong? Semangat! Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Mari. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Siapa? Alwi. Kenapa Alwi? Sakit. Terus ada lagi? Paris. Kenapa Paris? Oh, sakit juga sama. Yang lain hadir semua ya? Oke. Nah, kita doakan supaya Paris dan Alwi supaya cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita lagi belajar di sini. Sebelum kita belajar, anak-anak, kita tengok dulu di sekeliling kita sudah bersih ya? Wah, bersih. Alhamdulillah. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, anak-anakku, kalian harus tetap menjaga kebersihan supaya kalian tetap sehat. Ada kata-kata motivasi anak buat kalian ya. Orang bilang yang namanya belajar, yang namanya berusaha itu sulit. Kenapa harus sulit? Karena yang namanya belajar itu, yang namanya berusaha itu akan selalu sulit untuk mendapatkan hasil yang baik. Kalian sedang belajar seperti sekarang ini, kamu pasti mungkin tidak suka, tidak senang, tapi kamu harus lalui itu, kamu harus jalani itu. Kenapa? Karena orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi masa-masa seperti ini, termasuk kalian. Jadi harus tetap semangat. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat, tetap sehat, luar biasa. Yes. Kurang semangat sekali lagi dong. Oke, siap? Siap. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat, tetap sehat, luar biasa. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita akan pelajari tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sebelum kita pelajari ini, masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Masih. Ayo, siapa yang mau ini? Silakan anak-anak. Silakan Pak. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada apa aja ya? Yang pertama silakan Siti. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk, betul. Terus penemuan baru, betul. Tepuk tangan buat teman-teman. Yang lain ada yang ingat selain dua itu? Silakan Diva. Konflik, betul. Terus Terjadinya pemberontakan, betul. Mantap sekali Diva. Perubahan lingkungan alam. Peperangan dan pengaruh dari kebudayaan masyarakat paling utama. Dan itu ya anak, itu adalah materi yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nah,
Sekarang nih kita akan belajar faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kenapa kalian harus mempelajari materi ini? Karena materi ini penting. Kenapa jadi penting? Karena setiap manusia, setiap masyarakat itu perlu untuk berubah. Kenapa perlu berubah? Karena zaman itu terus berubah. Tuntutan zaman itu semakin tinggi. Maka kita sebagai masyarakat harus mampu mengupgrade diri kita juga. Harus mampu memperbaiki diri kita juga supaya menjadi manusia yang lebih baik. Jadi penting. Tapi ada beberapa hal yang bisa membuat itu tidak terjadi atau tidak ada perubahan sosial budaya. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Nanti kita akan belajar ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, kita lihat. Tujuannya adalah yang pertama, bisa tolong dibacakan, bisa. Yang pertama adalah menganalisis faktor penghambat perubahan sosial budaya dengan cepat. oke, bagus. Ya, kan kalian itu mampu menganalisis faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya apa aja nih. Yang kedua, tolong dibacakan, ada yang mau? Silakan bisa. Menganalisis penyebab masyarakat adat menolak modernisasi dengan cepat. Oke, betul. Jadi nanti ada kasus ya masyarakat adat yang menolak modernisasi. Nah, kita harus tahu tuh apa penyebabnya. Selanjutnya yang ketiga, silakan Sheila. Menganalisis dampak penolakan modernisasi dari masyarakat adat dengan tepat. Bagus. Jadi selain itu kita juga harus tahu dampaknya itu apa. Lanjut, ada lagi? Silakan Diva. Menciptakan gagasan orisinal untuk menyikapi penolakan modernisasi dari masyarakat adat secara kritis. Oke, jadi selanjutnya adalah menciptakan gagasan orisinal untuk menyikapi penolakan modernisasi dari masyarakat yang menolak modernisasi. Jadi kamu harus punya sikap, kamu harus punya gagasan. Gimana kalau masyarakat di sekitar kamu itu ternyata menolak perubahan sosial budaya? Yang terakhir, silakan nanti. Mengomunikasikan hasil diskusi penyebab, dampak, dan gagasan orisinal untuk menyikapi penolakan modernisasi dari masyarakat adat secara kritis. Oke, bagus. Jadi yang terakhir, kalian harus mampu mengkomunikasikan hasil diskusi kalian. Oke, tepuk tangan membuat kita semua. Nah, nanti anak-anak kita akan belajar ya. Belajarnya itu seperti biasa, kalian akan berkelompok, kemudian nanti akan Bapak tayangkan video, kalian amati video itu ya. Dari video itu kemudian kalian berikan tanggapan. Setelah itu nanti akan Bapak bagikan LKPD. Kalian diskusikan dengan teman-teman bagaimana memecahkan masalah di LKPD itu ya. Setelah itu kemudian kalian komunikasikan. Ada yang ditanyakan anak-anak tentang skenario pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas? Jelas. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran kita akan lakukan pretest dulu. Kita lihat ya. Nah, ini pretestnya Bapak akan share ke grup WA. Silakan kalian bisa kerjakan pretest ini langsung melalui HP kalian masing-masing. Oke, silakan. Sudah Bapak kirim ya, anak-anak silakan boleh melalui WA atau silakan mau scan barcode ini boleh silakan. Silakan kalau susah maju ke depan juga nggak apa-apa untuk scan barcode-nya. Silakan dikerjakan ya.
pelajari tentang apa sih faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial budaya. Nah, ini adalah kelima faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama itu ada kehidupan masyarakat yang terasing. Yang dimaksud kehidupan masyarakat yang terasing itu adalah suatu masyarakat yang letaknya itu jauh dari pusat kota, pusat keramaian. Untuk sampai ke tempat itu membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan harus melewati hutan biasanya. Jadi masyarakat itu tidak tahu ada lingkungan di sekitarnya. Ini yang disebut dengan masyarakat yang terasing, ya. Kemudian yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terhambat. Kalian sekarang ini lagi apa? Lagi sekolah. Ada beberapa masyarakat di Indonesia yang ternyata tidak ada sekolah. Kamu bisa tahu ada profesi guru karena kamu itu kalau mereka yang tidak sekolah tahu nggak? Nah, ternyata ada masyarakat kita yang seperti itu, anak-anak. Sekarang yang ketiga, sikap dan kondisi masyarakat yang tradisional. Jadi masyarakatnya itu lebih ke arah menghargai tradisinya, sangat patuh terhadap apa yang selalu dijalankan dari dulu, tradisi. Ini tentunya akan menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Selanjutnya, ada prasangka terhadap hal-hal yang baru. Ini contohnya gini. Lah, dulu itu ada HP kita gunakan untuk belajar. Katanya HP itu kalau dipakai untuk belajar nggak bakal benar siswa. Itu kan namanya adalah prasangka. Padahal ketika siswa membawa HP ke sekolah, itu kita bisa cari materi dengan lebih luas. Kalian bisa lebih cari dengan mudah, betul nggak? Nah, itu adalah contoh dari prasangka. Bagaimana kalau di masyarakat? Misalkan di daerah adat sana jangan pakai baju, itu nggak boleh. Pakai baju itu nanti kamu bakal sakit. Itu namanya prasangka. Gimana mau berubah kalau ada perasaan seperti itu? Nggak akan bisa, ya. Yang terakhir itu ada adat istiadat. Adat istiadat itu adalah aturan-aturan yang sudah ada sejak zaman dulu kala dan selalu dipatuhi oleh masyarakat ini. Contoh di kita yang masih sering terjadi adalah kita nggak boleh makan di depan pintu. Kenapa? Nanti nggak dapat jodoh, betul nggak? Betul nggak? Padahal sebetulnya itu terjadi kan? Enggak. Tapi karena itu sudah turun-temurun diwariskan, kita patuhi, betul ya? Itu yang disebut dengan adat istiadat. Oke. Paham ya tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya? Ada 5. Paham ya? Oke. Selanjutnya anak-anak kita akan pelajari tentang masalah ya ini ya. Nah, ini ada beberapa gambar. Gambar apa aja ini? Gambar apa aja ini? Silakan, bisa? Arus globalisasi. Ini arus globalisasi. Betul, tepuk tangan. Ini gambar apa ini? Kemajuan teknologi arus globalisasi. Betul ini? Orang yang sedang bekerja dengan komputer. Betul. Ini sama. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang gambar ini? Silakan, Salsa. Kemajuan teknologi yang harus dikuasai oleh manusia saat ini. Betul, tepuk tangan. Jadi saat ini itu anak-anak ya, kita di zaman yang berkembang teknologi. Kita tuh harus memiliki atau menguasai teknologi ini supaya kita tidak ketinggalan. Oke, betul ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada video. Kalian perhatikan, amati baik-baik ya video ini ya. Siap? Siap. Oke, silakan dilihat ya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak suku yang mendiami seluruh pulau di Nusantara. Dari hal inilah, Indonesia menjadi negara yang kaya akan tradisi dan budayanya.
mulai dari bahasa, kesenian, dan ragam kulinernya. Namun dari sekian banyaknya suku yang tinggal di Indonesia, hanya ada sebagian yang masih berpegang teguh pada tradisinya dan menolak segala pengaruh dari budaya luar, dan lebih berinteraksi langsung bersama mereka. Mereka juga tidak mau menggunakan fasilitas listrik, alat transportasi, dan berbagai alat modern demi mempertahankan budaya dan tradisinya. Sudah dilihat ya? Nah, oke. Tadi video video tentang apa ya? Suku Baduy. Nah, suku Baduy itu adalah suku yang ada di Banten. Ada apa dengan suku Baduy? Menolak adanya modernisasi. Betul, bukan. Jadi betul ya anak ya, setelah kalian lihat video ini, ternyata ada orang yang atau masyarakat yang benar-benar menolak modernisasi. Sedangkan main HP itu belajar seperti ini aja mungkin enggak. Ini benar-benar terjadi di masyarakat kita. Menurut kamu ini masalah atau bukan? Masalah. Ada masalah ya? Oke, kita lanjutkan. Gimana menurut kamu kalau di zaman sekarang itu kita tidak menggunakan teknologi gimana? Silakan bisa. Sulit untuk berkomunikasi. Sulit untuk berkomunikasi, betul? Betul. Ada yang lain? Silakan. Nggak usah. Sulit akan mendapatkan informasi. Sulit untuk mendapatkan informasi, betul? Nah, karena zaman sekarang itu adalah zaman yang serba teknologi, jadi kita harus menggunakan teknologi. Itu tak? Mau nggak mau ini? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah anak suku Baduy tadi itu merupakan salah satu saja dari berbagai komunitas adat yang ada di Indonesia, dan sebagian dari mereka itu menolak adanya modernisasi. Kamu bisa lihat di Papua ada berapa? 59. Di Jawa 55. 55 masyarakat adat ya. Di Kalimantan 772. berarti masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang hidup tanpa menggunakan teknologi. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD nih ya. Nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya ya. Apa yang ada di LKPD itu nanti Bapak akan keliling memimpin diskusi. Nanti setelah itu kalian komunikasikan diskusinya. Bisa dimengerti? Siap belajar? Siap. Semangat lagi. Oke, Bapak bagikan LKPD ya. Semuanya udah dapat? Nah, sekarang duduknya boleh posisi untuk diskusi. Silakan. Semuanya sudah dijelaskan tentang paket ini. Kamu juga menggunakan sampai terus. Atau boleh kursi yang banyak saja. Terus setelah itu ini baca pelan
bisa sekian pakai ini ya, jadi baca sekarang. Ya, ini bisa. Oke. Oke, untuk pertanyaan yang pertama tentang aspek perubahan sosial budaya apa yang tidak terjadi di suku Baduy, siapa yang mau menjawab? Kelompok siapa? Silakan, kelompok ini ke depan. Menurut kalian, aspek perubahan sosial budaya apa yang tidak terjadi di suku Baduy? Perubahan pola pikir masyarakat suku Baduy karena masih saja memegang teguh kebudayaan leluhurnya dan menolak modernisasi dari luar. Oke, tepuk tangan. Jawabannya betul. Sekarang anak-anak untuk pertanyaan yang nomor 2 tentang pertanyaan mengapa mereka tidak mau melakukan perubahan sosial budaya pada aspek tersebut. Akan dijawab oleh siapa? Ayo, kelompok siapa? Silakan, Caca. Mengapa mereka tidak mau melakukan perubahan sosial budaya pada aspek tersebut? Karena kehidupan masyarakat yang terasing. Alasannya karena letak suku Baduy jauh atau di dalam hutan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Alasannya tidak ada sekolah atau tidak ada ilmu pengetahuan. Oke, betul ya. Oke. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Silakan, Sofian. Tentang perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat Baduy, karena mereka melarang anak-anak untuk tidak bersekolah secara formal. Mereka hanya boleh belajar dengan lingkungan alamnya di sekitarnya. Oke, bagus, tepuk tangan ya. Jadi tentang pendidikan yang terhambat itu mereka bukan hanya karena tidak ada sekolah, tapi juga karena mereka itu dilarang oleh orang tuanya untuk bersekolah. Hanya harus sekolah dari alam. Betul, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk yang sekarang pertanyaan yang ketiga, bagaimana dampak dari mereka tidak melakukan perubahan sosial budaya pada aspek tersebut adalah? Yuk, siapa yang mau jawab? Kelompok siapa? Silakan, Satya. Bagaimanakah dampak dari mereka tidak melakukan perubahan sosial budaya pada aspek tersebut? Mereka akan ketinggalan zaman seperti teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Oke, tepuk tangan.
Silakan Niki. Masyarakat suku ini menjadi terikat dengan aturan adat yang ketat dengan serba tradisional dan menolak kata modernitas dan mereka akan ketinggalan teknologi. Oke, mantap sekali jawabannya tepuk tangan. Jadi yang nomor 3 itu udah jelas ya, mereka akan ketinggalan dan akan selalu terikat oleh adat istiadat. Silakan duduk Supri. Tepuk tangan sekali lagi dong. Selanjutnya yang terakhir, apabila kalian hidup di masyarakat suku Baduy dan kalian sudah tahu nih tentang pentingnya teknologi, apa yang akan kalian lakukan? Gagasan apa? Siapa yang mau menjawab? Silakan bisa ke depan boleh. Apabila Anda menjadi bagian dari masyarakat suku Baduy, gagasan apa yang akan Anda lakukan menyikapi masyarakat suku Baduy yang menolak teknologi di tengah tuntutan arus globalisasi? Menjaga dan melestarikan kebudayaan itu memang bagus, tetapi saya juga tidak akan menolak modernisasi dan teknologi karena sama halnya kita menolak untuk maju. Oke, tepuk tangan. Betul. Ada jawaban yang lain? Silakan, Pak. Akan menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial budaya dan melaksanakan adat yang ada di suku itu dengan cara mengajak keluarga, teman dekat secara pelan-pelan untuk menggunakan teknologi. Oke, betul jawabannya mantap. Ada yang lain? Silakan, ini. Saya akan memilih untuk menggunakan teknologi dengan cara mengenalkan sedikit-sedikit teknologi kepada suku Baduy supaya tidak ketinggalan teknologi dan informasi. Oke, betul, tepuk tangan. Oke, hebat ya jawabannya betul-betul semua. Kalian sudah mikir bagaimana caranya untuk ketika kalian menjadi masyarakat di suku Baduy itu ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Sudah ya anak-anak, masih semangat dong, semangat dong. Pagi. Oke, anak, tadi kalian sudah memecahkan masalah ya tentang masyarakat suku Baduy yang menolak adanya modernisasi. Nah, Bapak mau mengambil sebuah apa ya namanya? Menguatkan lah istilahnya. Tadi ada yang berpendapat bahwa Pak, kita tuh harus tetap mengikuti adat istiadat. Betul nggak? Betul. Adat istiadat itu merupakan warisan leluhur kita, warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga. Tapi ada baiknya kita juga tidak harus menolak yang namanya modernisasi. Kita jangan kaku terhadap perubahan. Karena apa? Karena kita itu manusia itu hidup selalu berkembang. Karena manusia itu terus-menerus mencari kesempurnaan. Itu anak-anak yang kita pelajari hari ini. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik anak-anak, kesimpulan hari ini adalah kita belajar tentang apa yang tadi? Tentang Faktor penghambat perubahan sosial. betul, kita tuh belajar tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama itu apa ya tadi ya? Silakan sih. Kehidupan masyarakat yang terasa. Kehidupan masyarakat yang terasing. Apa ya harus betul tepuk tangan buat. Yang kedua, silakan Titi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ada daerah yang memang terisolasi, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, betul tepuk tangan dong. Nah, anak gimana setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Seru. 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 Menyenangkan. Nah, apa yang harus dirubah kira-kira anak-anak supaya ke depan bisa lebih baik? Gimana bisa? Harus lebih semangat, betul. Kita harus lebih semangat. Oke, kita mendekati akhir ya anak-anak. Sekarang siap-siap gunakan HP kalian karena kita akan melakukan post test. Bapak akan kirim ke WA group atau kamu bisa scan barcode ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya cuma 5 menit. Silakan kerjakan ya. Bapak kirim dulu ke WA group.
Silakan anak-anak sudah Bapak kirim ya ke ini. Silakan kalian kerjakan. Sudah selesai anak? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, sekarang HP-nya ditaruh lagi di tas ya. Jadi di atas meja, di atas meja tadi. HP-nya sudah ditaruh di atas meja ya. Nah, anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak mau kasih kalian tugas ya. Silahkan kalian pelajari tentang ruang lingkup globalisasi. Ya, ini adalah materi kita pada pertemuan berikutnya. Ya, kalian catat tentang pengertian globalisasi itu apa, ruang lingkupnya itu apa saja. Paham ya? Oke, itu saja anak-anak. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Saja anak-anak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.